Tata kelola program MBG terus jadi evaluasi seiring masih munculnya kasus dugaan keracunan akibat MBG. Pemerintah tekankan tidak mentoleransi adanya kasus keracunan dan kini peraturan presiden soal tata kelola MBG dinanti. Fakta yang tak dapat diabaikan, dinamika program MBG masih bermunculan sana-sini. Soal tata kelola tetap jadi evaluasi. Kini peraturan presiden pun dinanti. Sudah hampir selesai, tetapi sekali lagi kita tidak ingin terburu-buru. Ya, kami mohon kesabarannya. Yang paling penting di lapangan proses-proses perbaikan supaya sekali lagi yang kita kehendaki bersama-sama. Ya, Bapak Presiden juga berkali-kali memberikan penekanan bahwa tidak mentoleransi terhadap adanya kejadian karena memang itu tidak kita inginkan. Meski Perpres belum diterbitkan, soal tata kelola program MBG sempat diungkap Badan Gizi Nasional. Anak-anak TK itu masak sendiri, kalau dikirim untuk anak-anak SD yang agak siang nanti dimasak sendiri. Itu contoh ini tata kelola, itu masuk dalam Perpres tata kelola. Nah, kemudian kepada para mitra juga kita tegas, kita katakan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang atau kemarin-kemarin, ya kan kita tindak, kita tutup dapurnya. Tak dapat disepelekan, tahap demi tahap program MBG penting. Yang pertama adalah ketika bahan bakunya dibeli. Jadi kita harus memilih bahan baku yang baik. Jadi misalnya kalau beli telur, telurnya juga bukan telur yang udah sebentar lagi busuk. Lalu untuk memilih bawang misalnya, jadi bahan baku dipilih dengan kualitas yang baik. Kedua, ketika bahan baku sudah dibeli, tentu harus di storage, harus disimpan, tidak selalu langsung dimasak. Nah, bagaimana penyimpanannya tentu beda. Antara bahan baku yang sifatnya bumbu-bumbuan, daging, telur tentu akan beda. Yang ketiga adalah ketika dimasak. Nah, ketika dimasak, apakah masaknya sampai matang? Karena tiap masakan itu tentu lamanya pemasakan tentu tidak sama. Dan jumlah yang dimasak, kalau misalnya kamu masak cuma 5 potong ayam, tentu beda dengan 3.000 potong ayam gitu ya kan? Nah, yang keempat adalah ketika makanan ini disajikan atau di plating, dipersiapkan. Nah, bagaimana makanan ini ketika diporsikan itu, suhunya betul-betul harus terjaga dengan baik, sampai akhirnya diterima oleh penerima manfaat. Jadi dengan kata lain, kalau dalam suhu ruang, biasanya makanan-makanan yang baru keluar dari dapur itu tidak bisa bertahan lebih dari 2-4 jam. Jadi dalam kurun waktu 2 atau 4 jam, ini makanan sudah harus selesai dikonsumsi. 82,9 juta orang jadi target penerima program makan bergizi gratis. Tak terkecuali di berbagai pelosok tanah air. Target besar yang dinanti asalkan sesuai janji. Tak ada toleransi, terulang kembali keracunan makan bergizi gratis. Tim Liputan SCTV melaporkan.